Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik kelas 8 yang Pak Arta cintai, berjumpa lagi dengan Pak Arta dalam pembelajaran matematika yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pembuktian teorema Pythagoras. Pembuktian atau membuktikan teorema Pythagoras. Sudah kita pelajari, sudah kalian baca-baca kaitannya dengan teorema Pythagoras. Sudah? Nah, sekarang pada kesempatan hari ini kita akan membuktikan teorema Pythagoras atau rumus Pythagoras juga boleh. Pembuktian teorema Pythagoras. Kalian sudah mempelajari di buku paket itu bahwa teorema Pythagoras atau rumus Pythagoras itu berlaku pada setiap segitiga siku-siku. Pada setiap segitiga siku-siku, di mana bunyi atau rumus Pythagoras atau bunyi teorema Pythagoras ini adalah kuadrat sisi miring atau hipotenusa, itu kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat pada sisi siku-siku. Sisi siku-siku. Nah, ini bunyi dari teorema Pythagoras. Sekali lagi, Pythagoras itu berlaku pada setiap segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku itu contohnya ini yang terblok ini segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Ini sisi siku-siku itu ini sisi siku-siku ini dan ini namanya sisi siku-siku. Ini segitiga siku-siku. Ini yang terblok merah ini. Yang di sini namanya sisi miring atau hipotenusa. Ini sudah dipelajari di kelas 7. Nah, segitiga sisi siku-siku ada yang namanya sisi siku-siku dan hipotenusa atau sisi miring. Oke, nah ini berlaku setiap segitiga siku-siku itu berlaku kuadrat sisi miring. Jadi kuadrat sisi ini, kuadrat sisi miring itu sama dengan ini jumlah kuadrat. Jadi ini kamu kuadratkan dulu sisi siku-siku ini juga dikuadratkan dulu, baru nanti dijumlahkan. Itu dibaca kuadrat sisi siku-siku, itu maksudnya itu. Jumlah kuadrat sisi siku-siku artinya sisi masing-masing sisi siku-siku dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Itu namanya jumlah kuadrat sisi siku-siku. Nah, ini berapa ini sisi siku-sikunya, ini panjang sisinya. Ini panjang sisinya ini 3. Kita 3 satuan. 1, 2, 3. Yang di sini 4. Itu. Nah, kalau ini dikuadratkan, 4 ini dikuadratkan. Jadi jumlah kuadrat sisi siku-siku ini kamu kuadratkan, ini kan sama dengan berapa ya? Kalau dikuadratkan ini, dikuadratkan 2 ini sama dengan 16. Ya enggak? Ini kalau kita kuadratkan, nah, yang 3 kalau dikuadratkan ini 9. Ini enggak? Itu 9. Sekarang kalau 3 pangkat 2, sisi siku yang pertama 3, sisi siku yang kedua itu 4, panjang sisinya kan sama dengan 9 ditambah 16, itu sama dengan 25.
25. Sisi siku-siku yang ini 9, yang di sini 16, kalau dijumlahkan 25. Sekarang kita akan buktikan bahwa sisi miring ini itu juga ketemunya 25. Nah, kita belum tahu berapa panjang sisinya, kita tidak masalah panjangnya berapa, yang penting kita tahu bahwa 3 kuadrat sama dengan 9 itu kan, ini panjang sisinya 3, ini kan sama dengan persegi panjang, sebenarnya kan merupakan juga persegi loh. Ini kalau kita bikin ini, kita tarik garis ke sana, ini kan merupakan persegi. Nah, ini gitu. Nah, ini merupakan persegi, dimana persegi itu luasnya adalah sisi kali sisi. Nah, ini persegi. Itu dengan persegi dengan luas berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada kotaknya, ada 16. Itu yang ini juga begitu, ini sisinya 3. Kalau kita bikin ini juga persegi kita ini. Nah, ini kita bikin ini juga persegi. Sisi siku-sikunya ini adalah persegi. Kalau kita bikin ini persegi, dimana luasnya ini ada 9 satuan, jadi luasnya 9. Ini ada 16, ini ada 9. Nah, sekarang akan kita buktikan bahwa luasan yang ini, yang kotak perseginya sisi miring ini, juga ketemunya adalah 25, hasil penjumlahan dari 9 tambah 16. Ini ada 16 kotak kecil-kecil, persegi-persegi kecil ini, berarti hanya luasnya persegi, jadi kuadrat sisi miring itu sama dengan luasan persegi ini dijumlahkan dengan luasan persegi yang sisi siku-siku yang di sini 9, yang hitungnya 9 ini 25. Jadi kamu harus membuktikan, menghitung bahwa di situ, nah ini luasnya juga 25. Oke, baik, mari kita lihat apakah benar bahwa itu juga luasnya 25. Ada 25 kotak kecil-kecil. Oke, caranya adalah kita potong-potong segitiga ini, persegi yang pada sisi miring ini menjadi segitiga-segitiga. Baik, kita potong menjadi segitiga-segitiga yang lebih kecil. Oke, ini kita tarik garis sana. Kelihatan ini kalau hitam jadi besar kan. Nah, ini kita bikin yang biru ya. Oke, kita bikin biru ya. Terus ini kita tarik sini ke sini, dari ini hingga menjadi 3. Nah, ini segitiga yang biru ini berapa luasnya? Kan segitiga rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya ini berapa? 1, 2, 3, 4. Tingginya 1, 2, 3. 3 kali 4, 3 dikalikan 4, atau alasnya 4 kali 3, 12 bagi 2. 12 bagi 2 berapa? 6 toh? Oke, berarti ini luasnya yang ini 6. Oke, paham? Oke, berikutnya yang segitiga berikutnya. Ini sudah satu. Ini dari sini kita tarik garis lagi biar untuk segitiga ini, yang ini dari sini, dari pojok ini, dari pojok ini kita tarik lurus ke atas. Nah, ini, nah, sampai di sini. Ini kan juga untuk segitiga siku-siku. Iya enggak? Ini untuk segitiga siku-siku. Berapa ujung sini? Ini 3, di sini 4. 3 kali 4, 12 bagi 2. Sekali lagi luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. 3 kali 4, 12 bagi 2, 6. Ini juga 6. Tuh, yang ini. Paham? Oke, berikutnya sekarang yang ini kita tarik garis dari sini. Kita tarik garis dari sini sehingga untuk segitiga siku-siku. Tarik
garis ini. Nah, sampai sini aja. Maaf, perpanjang kita sampai di sana ya. Ini sampai sini. Ini sampai sini. Nah, ini. Nah, ini kan tidak bentuk segitiga siku ini. Iya enggak? Itu segitiga siku. Panjang sisinya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Sisi sikunya 4 dan 3 berarti 4 kali 3 12 bagi 2 ini 6. Ini 6 juga ini 6. Itu terus kita lengkapi yang satunya nih. Ini tarik garis ke sini. Ini kan juga bentuk segitiga siku. Ini dari sini pol kan ke sini. Nah, ini kan nambah ke sini. Dari sini. Nah, guys, ini juga bentuk segitiga siku yang ini. Yang ini bentuk segitiga siku juga kan. Berapa segitiga siku itu panjangnya sisi ini 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4 kali 3 12. Ini juga 6. Nah, ini 6. Nah, ini ada satu yang belum terhitung. Ini 1. Ini kan satu kotak. Ini jelas kotaknya jelas ada 1. Berapa? Kita hitung kotak-kotaknya. Ini ada 6, ada 6, ada 6, ada 6. 6 kali 4 24 tambah 1 yang tengah ini 25. Oke, jadi luasan yang ini sisi miring ini, sisi miring luasnya juga luas sisi miring. Oke, kuadrat sisi miringnya itu sama dengan luasan dari kuadrat sisi miringnya itu kan sama dengan luasan persegi ini. Jumlah kotak-kotaknya ada 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 1. Ini ketemu 25. Ini dan ini sama tuh. Ini sama. Artinya apa? Ini tadi adalah kuadrat jumlah kuadrat sisi siku-siku. Ini adalah kuadrat sisi miring. Sama. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat pada sisi siku-siku. Jadi untuk segitiga ini berlaku teorema Pythagoras. Segitiga siku-siku berlaku jumlah sisi miring sama dengan jumlah kuadrat pada sisi siku-siku. Berarti terbukti. Artinya ini terbukti. Itu cara membuktikannya. Ini tadi ini adalah jumlah kuadrat sisi siku-siku. Ini kuadrat sisi siku-siku. Kuadrat sisi siku-siku. Yang ini kuadrat sisi miring. Jumlah kuadrat sisi siku-siku sama dengan kuadrat sisi miring sama. Jadi ini terbukti. Ini artinya ini terbukti. Begitu anak-anak, sudah paham bagaimana cara membuktikan teorema Pythagoras. Di langkah pertama bukan segitiga. Di masing-masing pada sisi segitiga itu kamu gambar perseginya, terus dihitung kotak-kotaknya. Nah, kotak-kotak jumlah kotak-kotaknya ini kan kamu bentuk suatu persegi. Jadi luas persegi adalah sisi kali sisi. Sisinya 4, sehingga 4 pangkat 2 itu 16. Jadi ini 16 ada 16. Kalau kita hitung ya ini pas. Nah, kemudian bagaimana untuk menggambar yang sisi siku-siku? Nah, ini yang penting, perhatikan bagaimana untuk menggambar persegi pada sisi siku-siku. Kalau ini sisi diketahui sisi seperti ini, biar ini menjadi persegi bagaimana? Ini kamu harus hitung dulu. Oh, persegi sisi miring ini memiliki perbandingan antara yang mendatar dan tegak ini, atau namanya gradien dulu ya. Nah, sisi ini memiliki perbandingan dia adalah yang tegak ini 3, yang mendatar ini 4 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ini untuk melihat perbandingan atau gradien dari
sisi miring ini 3 banding 4, sehingga kamu harus membuat sisi yang miring yang biar tegak lurus dengan sisi ini itu ke sana, itu perbandingannya dibalik. Nek tadi 3 4 berarti kamu harus 4 3, turun 4 1 2 3 4, terus kesananya 3 1 2 3 ini, jadi ke sini terus kamu garis ke sana. Oke, kita ulang. Saya kepingin kalau Pak Harto punya sisi misalnya gini ya. Nih, bagaimana membentuk persegi dengan sisi yang seperti ini. Cara membentuk perseginya adalah, tuh kita lihat dulu bahwa sisi ini, garis ini memiliki gradien berapa ini? 1 2 3 4 5. Ininya 5, kesininya 2. Bisa dipahami? Ini 5 2. Sehingga untuk membentuk persegi dengan sisi ini, itu caranya, nah, kamu harus menghitung dulu. Karena tadi adalah 1 2 3 4 5, ini ada 5 5 2, maka kamu harus menghitungnya dibalik. Kalau 5 2 berarti dengan 25. 5 2 dengan 25 berarti kita dari sini turun 2, terus ke sana 5, ini 2, terus turun ke sana 5. 1 2 3 4 5 sampai di sini. Nah, ini itu. Nah, terus ini dari sini kamu tarik menuju sini. Jadi ini tarik garis ke sini. Nah, ini. Nah, ini pasti siku-siku. Ini pasti siku-siku. Ini siku-siku. Dan panjangnya sisi ini sama dengan panjang sisi ini. Kemudian yang sisi berikutnya yang ini, kalau yang ini kan sejajar dengan ini, harus sejajar. Ini tadi adalah 25, jadi 25 ini. Ini tadi maaf 5 2, berarti harus 52 juga. Ini naik 5 1 2 3 4 5, terus ke sana 2 1 2. Nah, ini dari sini kamu tarik garis ke sini. Ini mesti sejajar. Tuh. Nah, untuk yang terakhir tinggal menghubungkan ini dan ini mesti menjadi persegi. Nah, ini persegi, ini adalah satu persegi. Kalau kamu lihat sebenarnya tidak tahu ya, terus harus ininya ke sana 2 1 2, sananya 5. Jadi kemiringan garis ini adalah 2 banding 5. Kemiringan garis ini juga balikannya, biar siku-siku maka 5 banding 2. Gitu, jadi paham. Itu cara membuat persegi jika diketahui salah satu sisinya miring seperti ini. Oke, baik, sudah paham. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya dimaafkan. Kemudian ini ada tugas, nanti tak sampaikan tugasnya bagaimana membuktikan cara membuktikan teorema Pythagoras, yaitu kamu membuktikan bahwa jumlah luas sisi siku-siku itu sama dengan jumlah luasan persegi pada sisi miring. Jumlah luas persegi sisi siku-siku, jumlah luas persegi, ini luas persegi pada sisi siku-siku harus sama dengan jumlah sama dengan luas persegi pada sisi miring. Atau dibalik, luas persegi pada sisi miring harus sama dengan jumlah luas persegi pada sisi siku-siku. Kalau dengan kata-kata ya ini kuadrat sisi miring itu sama dengan luas persegi loh. Jumlah kuadrat sisi pada sisi siku-siku jadi sama dengan luas persegi pada masing-masing sisi siku-siku itu. Gitu. Demikian anak-anak penjelasan Pak Arto bagaimana cara membuktikan teorema Pythagoras. Nanti Pak Arto berikan tugas. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.